Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Radiana dengan NIM 22 10 10 50 21 71. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis kinerja keuangan pada Bank BJB periode tahun 2023 dan 2024. Perbankan memiliki peran penting dalam sistem perekonomian Indonesia sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari pihak surplus kepada pihak defisit melalui kegiatan kredit dan pembiayaan. Kinerja keuangan bank menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kemampuan bank dalam menjalankan fungsi tersebut secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis kinerja keuangan sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank serta kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Salah satu indikator yang sering digunakan dalam mengukur kinerja keuangan perbankan adalah return on asset atau ROA. ROA ini menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih melalui pemanfaatan seluruh aset yang dimiliki. Rasio ini menjadi penting dalam analisis kinerja dan pembiayaan karena mencerminkan efisiensi pengelolaan aset, kualitas penyaluran kredit, serta kemampuan bank dalam mengelola resiko yang dapat memengaruhi profitabilitas. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau disebut juga dengan Bank BJB merupakan salah satu bank daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi regional. Pada periode 2023 dan 2024, Bank BJB menghadapi berbagai makroekonomi, tingkat suku bunga, serta persaingan industri perbankan. Kondisi tersebut dapat berdampak langsung terhadap kinerja keuangan bank, khususnya dalam profitabilitas dan efektivitas pengelolaan aset. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menulis analisis kinerja keuangan Bank BJB pada periode 2023 sampai 2024 dengan menggunakan rasio ROA. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan Bank BJB dalam menghasilkan laba, serta menjadi bahan evaluasi dalam mendukung pengambilan keputusan terkait kredit dan pembiayaan. Rumusan masalah yang pertama ada bagaimana kinerja keuangan pada Bank BJB pada tahun 2023 berdasarkan rasio return on asset. Yang kedua, bagaimana kinerja keuangan Bank BJB pada tahun 2024 berdasarkan rasio return on asset. Yang ketiga, ada bagaimana perbandingan kinerja keuangan Bank BJB pada tahun 2023 dan 2024 ditinjau dari rasio return on asset. Kinerja keuangan adalah gambaran kemampuan suatu perusahaan atau bank dalam mengelola dan menggunakan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan usaha dalam periode tertentu. Tujuan kinerja keuangan. Yang pertama ada untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas. Yang kedua untuk mengetahui tingkat likuiditas. Yang ketiga untuk mengetahui tingkat solvabilitas. Dan yang keempat untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha. Manfaat kinerja keuangan. Yang pertama ada mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu baik dari aspek likuiditas, solvabilitas maupun profitabilitas. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan aset. Yang ketiga, sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen terutama dalam perencanaan dan pengendalian keuangan. Yang keempat, menilai efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan. Yang kelima, menjadi bahan pertimbangan bagi pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan pemerintah dalam mengambil keputusan. Metode analisis yang digunakan dalam makalah ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis data keuangan Bank BJB dalam bentuk angka untuk menggambarkan kondisi kinerja keuangan perusahaan berdasarkan return on asset pada periode tahun 2023 dan 2024. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan Bank BJB periode 2023-2024. Pengukuran kinerja keuangan dalam makalah ini menggunakan rasio return on asset yang bertujuan untuk menilai kemampuan Bank BJB dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100% menurut Kasmir 2019. Return on asset merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi manajemen dalam mengelola aset perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Semakin tinggi nilai return on asset, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Perhitungan return on asset dalam penelitian ini menggunakan data laba tahun berjalan yang diperoleh dari laporan laba rugi serta total aset yang diperoleh dari laporan posisi keuangan perusahaan pada periode yang diteliti. Berikut perhitungan return on asset Bank BJB tahun 2023 dan 2024. Berikut perhitungannya. Pada tahun 2023, total dari perhitungannya yaitu 0,661556%. Pada tahun 2024, total perhitungan dari ROA-nya adalah 0,892860%. Berikut merupakan perbandingan hasil dari return on asset pada tahun 2023 dan 2024. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai return on asset perusahaan mengalami peningkatan. Laba tahun berjalan pada tahun 2023 sampai 2024 terjadi peningkatan sebesar 15,53%.
Kesimpulan hasil dari return on asset yaitu perbandingan hasil return on asset dilakukan untuk mengetahui perubahan kinerja keuangan perusahaan dari tahun 2023 sampai 2024. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai return on asset perusahaan mengalami peningkatan. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja perusahaan dibanding dengan periode sebelumnya. Peningkatan nilai return on asset menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dan efisien dalam mengelola serta memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Kenaikan laba tahun berjalan yang tidak diikuti pertumbuhan aset secara berlebihan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong meningkatnya nilai return on asset. Hal ini menunjukkan bahwa aset perusahaan telah dimanfaatkan secara lebih optimal dalam mendukung pencapaian laba. Selain itu, peningkatan return on asset juga mengidentifikasi adanya perbaikan dalam efisiensi operasional perusahaan, pengelolaan sumber daya yang lebih baik, serta penerapan strategi manajemen yang semakin efektif dalam memanfaatkan aset produk. Dengan pengelolaan aset yang lebih efisien, perusahaan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah aset yang digunakan. Berdasarkan hasil analisa return on asset tersebut, dapat disimpulkan bahwa keuangan perusahaan menunjukkan tren yang positif dan mengalami peningkatan dari periode ke periode. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa return on asset yang tinggi mencerminkan kemampuan manajemen yang baik dalam mengelola aset perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat mempertahankan serta untuk meningkatkan kinerja keuangan agar menghasilkan laba yang optimal dengan melalui pemanfaatan aset secara efisien. Kesimpulan dari keseluruhan materinya yaitu, berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB pada periode tahun 2023 dan 2024 dengan menggunakan rasio ROA, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Bank BJB menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini tercermin dari meningkatnya nilai ROA pada tahun 2023 dibandingkan dengan 2024. Nilai ROA yang pada Bank BJB pada tahun 2023 sebesar 0,66155%, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,892860%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa Bank BJB semakin efektif dan efisien dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Karena laba tahun berjalan yang disertai dengan pengelolaan aset yang lebih optimal menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan rasio tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Bank BJB selama periode 2023-2024 berada dalam kondisi yang baik dan mengalami peningkatan. Hasil analisis menegaskan bahwa ROA merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba serta mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola aset. Bank BJB diharapkan dapat mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja keuangannya agar mampu mendukung kegiatan kredit dan pembiayaan secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.